Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual, para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kuliah Solusi Spiritual, saya sebagaimana biasa akan merespon beberapa pertanyaan. Pertama, Ustadz, makam Syekhona Khalil itu kok di dalam masjid di depan orang sholat, bagaimana? Ini sudah lama ya, sudah lama. Syekhona Khalil itu kiai yang luar biasa, kiainya semua kiai di Indonesia ini. Mbah Hashim Mbah Wahab pun muridnya Syekhona Khalil. Jadi seorang ulama waliullah yang sangat luar biasa. Makamnya di depan orang sholat. Jadi misalnya seperti ini ya, ini dinding ini di dinding ini ada makam, kelihatan dari orang sholat. Jadi pagarnya itu hanya rancangan besi gitu di depan orang sholat. Ya moga-moga takmir masjid memperhatikan ini disoroti banyak orang. Jadi saya yakin Mbah Syekhona Khalil juga kurang berkenan ya kalau terbuka begitu. Yang pernah ke sana mesti akan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi bukan salahnya Mbak Syekhona Khalil, dan takmir mungkin juga berkeinginan baik, tapi tolonglah diupayakan seperti makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang asalnya di luar masjid. Makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya Siti Aisyah. Kemudian karena perluasan masjid, maka makam itu menjadi di dalam masjid. Itulah oleh karena itu para ulama dunia berbeda pendapat dengan ulama Wahabi yang saat itu. Ulama Wahabi ingin memindahkan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa keluar masjid. Ulama dunia tidak ada yang setuju, dan kekeh sampai sekarang alhamdulillah bisa digundeli, bisa dipegang. Dan saya yakin ini juga dari haibah wibawa Rasulullah SAW. Apa jadinya kalau jenazah Rasulullah SAW dibongkar kemudian dipindah? Masya Allah, tidak terkirakan. Wibawa Rasulullah sangat dahsyat, tidak boleh begitu. Maka ulama dunia sepakat ditutup, tidak bisa dilihat sama sekali. Dari manapun, dari pintu yang bolong-bolong itu tidak bisa kelihatan. Kalau dulu memang saya pernah sempat melihat, tapi sekarang sudah berupa kain semuanya, di dalamnya ada kain. Jadi moga-moga siapapun takmir masjid yang karena sesuatu sejarah atau suatu kejadian makamnya ada di dalam masjid atau ada di depan masjid,
tolong ditutupi. Ini bagaimanapun akan menjadi pertanyaan akhirat ya. Sebab tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunan bahwa makam kelihatan orang sholat di dalam masjid itu tidak ada. Ya saya tidak dalam pretensi menyalahkan karena itu sejarah tuh. Itu perjalanan sudah sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali. Jadi ini karena ditanyakan banyak orang yang MTQ ke Pamekasan kemarin kan lewat Bangkalan, kan banyak yang ziarah, yang selama ini tidak pernah ziarah mampir, ya bukan mampir sih, memang ziarah, kemudian tahu ada makam persis di depan jamaah. Jadi saf pertama mesti menghadap makam dan kelihatan. Itu ya sebaiknya ditutup ya, biar nanti ya dibuatkan kalau memang ada ziarah ya, saya yakin pokoknya waktu sholat jangan sampai kelihatan. Misalnya terpaksa buka tutup tapi yang tidak transparan, yang tidak kelihatan, yang betul-betul kalau bisa dibuat seperti ya fiber itu, bukan fiber, triplek, kemudian nanti dipasang, atau sebaiknya ya dinding ya, pokoknya jangan kelihatan orang sholat, ndak elok, ndak bagus, nanti malah bisa ya mengusik hati orang yang sedang sholat, ndak bagus. Saya yakin Mbah Syekhona Khalid juga lebih senang ditutup ketika orang sholat. Orang sholat itu pasti menghadap Allah SWT, jangan terganggu oleh apa-apa yang menyebabkan daya tarik. Orang sholat belakangnya ada tulisan saja harus dihindari kan. Kalau gegeran tulisannya gitu, jangan sampai kita sholat geger kita, baju kita gegeran tulisannya, hindari itu. Kalau terpaksa penjenengan tidak bisa ganti pakaian, jangan bertempat di depan, di belakang, biar tidak ada orang belakang penjenengan memperhatikan, bahkan moco tulisannya sampai khatam. Tulisannya dawa itu sampai khatam. Jangan kita menjadi penyebab orang tidak khusyuk sholat. Itu penting, apalagi ini terkait dengan makom, dengan kuburan, dengan arwah. Potensi untuk menggoyang hati itu besar. Apalagi Syekhona Khalid adalah ulama yang sangat berwibawa, waliullah. Jadi harus kita hormati sebagaimana kita menghormati para wali. Tidak ada, setahu saya, wali mana yang kuburnya di dalam masjid, hanya kelihatan waktu sholat. Seingat saya kok tidak ada.